Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal yang membahas politik, pemilu, dan ketatanegaraan dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Pemilu itu sering dibilang pesta demokrasi, tapi di balik hingar-bingarnya ada banyak elemen teknis yang sering kita abaikan. Nah, salah satunya adalah sistem pemilu itu sendiri dan rumus ajaib yang sering disebut Sainte Legu. Mari kita bedah tuntas sejarah sistem pemilu kita dan cara kerja rumus yang satu ini. Pemilu pertama kita itu diselenggarakan pada tahun 1955 di era Presiden Soekarno. Saat itu kita menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Artinya kita cuma nyoblos partainya, bukan calonnya secara langsung. Nah, kursi yang didapat partai itu murni berdasarkan presentasi suara nasional. Gampang kan? Tapi sistem ini dinilai kurang merepresentasikan pilihan masyarakat karena calonnya ditentukan sepenuhnya oleh elit partai. Lalu di era Orde Baru sistem ini tetap dipertahankan dan secara teori tujuannya untuk menciptakan stabilitas politik. Tapi kita tahu ceritanya. Nah, sistem ini justru membuat partai politik kurang akuntabel ke pemilih. Nah, teman-teman, di era reformasi barulah terjadi perubahan besar. Kita beralih ke sistem proporsional daftar terbuka sejak pemilu 2004. Masyarakat bisa langsung mencoblos nama calon legislatif. Jadi yang punya suara terbanyak di internal partai lah yang akan melenggang ke DPRD kota atau kabupaten, DPRD provinsi, bahkan ke DPR RI di Senayan. Ini adalah langkah maju, di mana kedaulatan pemilih menjadi lebih nyata. Tapi setiap sistem punya tantangannya. Sistem proporsional terbuka ini seringkali membuat kompetisi internal partai jadi sangat keras, bahkan memicu politik uang. Itulah kenapa diskusi tentang sistem pemilu, baik itu kembali ke proporsional tertutup atau tetap terbuka, terus berlanjut. Nah, sekarang mari kita mengenal lebih dekat rumus Sainte Legu yang saya sebutkan di awal. Kita masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi ini penting banget. Saat pemilu, suara yang masuk itu kan banyak. Terus gimana cara menentukan siapa saja yang dapat kursi di parlemen? Jawabannya ada di metode konversi suara ini. Ada dua metode yang populer di dunia, metode divisor dan metode kuota. Nah, di Indonesia kita menggunakan metode divisor atau metode pembagi. Dan yang paling spesifik kita pakai rumus Sainte Legu. Rumus ini pertama kali diusulkan oleh seorang matematikawan asal Prancis bernama André Sainte Legu. Sederhananya, rumus ini adalah cara untuk membagi alokasi kursi secara adil di sebuah daerah pemilihan. Jadi, suara partai itu bukan cuma dijumlahkan, tapi dibagi dengan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa pakai bilangan ganjil? Oke, tujuannya adalah untuk memberikan sedikit keuntungan kepada partai-partai kecil dan menengah. Jadi dengan pembagian ganjil ini, selisih suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi kedua, ketiga, dan seterusnya menjadi lebih besar. Secara filosofis, Sainte Legu ini dianggap lebih adil dan inklusif. Nah, di balik pemilu yang meriah, ada sistem dan rumus yang bekerja di belakangnya. Memahami hal-hal teknis seperti ini bukan cuma buat politisi, penyelenggara, atau mungkin akademisi, tapi juga penting untuk kita sebagai warga negara yang cerdas. Gimana? Ada pertanyaan atau masukan tentang sistem pemilu kita? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari saya. Sampai jumpa di series berikutnya.